Apakah kamu sudah marah? Apakah kamu sudah sadar? Karena kamu sedang digantikan secara terang-terangan. Dan pada saat yang sama, kamu sedang dimanipulasi oleh politisimu sendiri. Lihat ini Manchester. Lihat ini. Lihat ini. Jika ini bukan sebuah provokasi, maka saya tidak tahu apa itu. Untuk apa ini? Ulangi lagi. Oke, jadi ini campuran dari beberapa hal. Ini seperti ziarah keagamaan. Seperti tokoh sejarah. Ya, google.com. Sempurna, terima kasih. Ya, oke. Betapa kamu dituntut untuk toleran. Lihat ini. Pria asing melambaikan bendera asing di atas kuda. Dan kamu harus mentolerir ini atas nama lihat betapa multikulturalnya kita. Kita mencintai semua orang. Kenapa kamu menoleransi ini? Kamu tahu kenapa kamu menoleransi ini? Karena politisimu tidak takut padamu. Politisimu berpikir bahwa kamu tidak punya budaya yang layak dipertahankan atau diperjuangkan. Lihat Muslim ini, lahir dan besar di Inggris. Selamat datang di Mega Mega Masjid Bradford. Ini adalah Mustafa Mount Mega Mega Masjid di Bradford. Tempat ini dulunya adalah sebuah universitas. Tempat ini dulunya adalah gedung manajemen Universitas Bradford, dan kami membelinya lalu mengubahnya menjadi mega masjid yang indah seperti di Harry Potter. Lihat betapa indahnya tempat ini. Inilah yang telah dilakukan oleh umat Muslim, teman-teman. Mereka tidak peduli dengan sekolah, perguruan tinggi, atau universitas. Mereka peduli dengan Islam dan masjid. Islam adalah ideologi politik yang penuh kekerasan dan membutuhkan pusat operasi utama. Dan masjid-masjid terbukti menjadi pusat itu. Terima kasih Steve atas bangunannya, saya sangat berterima kasih. Lihatlah bangunan bersejarah yang indah itu. Ya Tuhan, saya bahkan bukan seorang Kristen. Hati saya hancur melihat ini. Sekarang kita punya masjid raksasa paling megah, Alhamdulillah. Lihat betapa indahnya tempat ini. Dia bahkan bukan orang asing, ya. Ini adalah bukti bahwa multikulturalisme tidak berhasil. Lihat siapa dia, lihat bagaimana dia berpakaian. Dia berbicara dengan aksen Inggris, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan Inggris atau Britania. Dia setia pada budaya leluhurnya, agamanya. Lihat dia, lihat cara dia berpakaian. Masjid megah yang indah, indah sekali, Masya Allah. Allah, lihat kegembiraan di wajahnya. Insya Allah kita bisa membeli lebih banyak gedung lagi dan mengubahnya menjadi masjid-masjid megah seperti ini. Alhamdulillah. Ini seperti kanker yang terus menyebar tanpa henti, tapi di seluruh barat. Ini Australia, ini Brisbane. Baiklah teman-teman, saya baru saja tiba di Brisbane. Lihat ini akan menjadi Brisbane. Teman-teman, saya baru saja tiba di Brisbane dan lihat ini. Ini akan menjadi pusat Islam Brisbane. Ini adalah sebidang tanah seluas 10 ekar yang telah diberikan sebagai wakaf oleh seorang pria di sini sebagai wakaf. Mereka akan membangun 30 wakaf di sini. Artinya seperti mereka menyumbangkannya. Tempat tinggal untuk orang-orang yang pensiun. Dan ini akan menjadi masjid serta rumah duka. Ini sangat besar. Itu semua para pria. Dan disinilah mereka akan berkumpul, memutuskan bagaimana mereka akan mengambil alih, bagaimana mereka akan menyebarkan Islam, bagaimana mereka akan menegakkan syariah. Bagaimana caranya? Mengapa kita membiarkan ini? Ya, lihat ini. Jadi, apa maksudnya ruang akan segera hadir? Kamu harus takut, kamu harus marah. Aku mantan Muslim, aku tahu agama ini, aku tahu ideologi ini, aku tahu budaya ini. Mereka bukan temanmu. Aku bahkan tidak perlu memberitahumu ini, mereka sendiri yang mengatakannya setiap hari di depan kamera, di hadapan seluruh dunia. Dulu mereka suka berbicara dengan hati-hati ya. Dulu mereka suka berbicara dengan hati-hati. Mereka biasanya seperti itu. Tapi kemudian para mantan muslim seperti kami muncul. Dan kami mulai memberitahumu, tidak. Mereka berbohong. Ini takia, ini takia. Dan sekarang mereka sadar, oke, rahasianya sudah terbongkar. Jadi mari kita katakan saja yang sebenarnya. Siapa peduli? Karena politisi barat tidak peduli. Mereka sudah dibongkar oleh mantan muslim dan orang lain yang paham tentang Islam. Mereka memberitahumu, tapi entah kenapa kami masih lolos dengan ini. Lihat ini. Lihat ini. Mereka secara terbuka memberitahumu apa yang akan mereka lakukan. Politikus itu diizinkan ya untuk berkompromi pada beberapa hal. Tidak diizinkan, tidak diizinkan, tidak diizinkan. Oke, maafkan saja. Saya dimaafkan. Tidak. Tidak. Politikus itu, saya bilang sama kamu, politikus yang saya kenal itu memprovokasi banyak orang lebih dari masalah Sevati. Politikus dalam keadaan tertentu harus
Ya, saya bilang harus berbohong. Politisi Muslim dalam keadaan tertentu harus berbohong untuk memajukan tujuan Islam. Mereka harus berbohong. Jadi semua politisi Muslim ini, kalau kamu lihat lebih dalam, ya, orang ini adalah seorang wali kota Dearborn. Jelas, kamu tahu, ini adalah wali kota New York. Dan siapa yang bisa lupa wanita Somalia korup ini, Ilhan Omar? Mereka semua berbohong. Mereka semua sangat sempurna. Para pemimpin spiritual mereka mengatakan kepada mereka bahwa tidak apa-apa untuk berbohong demi memajukan tujuan Allah. Sangat diperbolehkan. Apakah kamu pernah melihat ada politisi yang tidak berbohong? Tidak, itulah maksud saya. Saya bilang, jadi saya tidak percaya ini. Kita sebenarnya setuju, tapi dengan alasan yang sangat berbeda. Jadi Chef, kita sebenarnya benar-benar setuju, tapi juga benar-benar tidak setuju. Saya bilang karena seorang politisi memang harus berbohong. Jadi kalau dia berbohong, Itu benar-benar tidak apa-apa untuk berbohong. Mereka bahkan tidak harus berbohong. Lihat ini. Ini yang mereka katakan padamu setiap hari. Tapi maaf, saya harus saat kita sedang membicarakan pentingnya masjid di barat, dengarkan ini. Itu hanya kelompok kecil. Jika ada yang seperti itu, yang akan saya lakukan adalah memanggil mereka dan menyingkirkan mereka di sini. Jadi kamu tidak memberikan di masjid. Jika kamu punya senjata atau apapun seperti itu, yang akan saya lakukan adalah menyingkirkannya di masjid. Muslim-muslim ini keluar dengan senjata di tangan mereka. Ini terjadi selama kerusuhan Southport. Dari mana mereka mendapatkan senjata mereka? Senjata-senjata itu ada di masjid-masjid itu. Dan sekarang mereka membangun masjid-masjid raksasa yang besar dan berpengaruh. Kenapa kita membiarkan ini? Ini adalah pengkhianatan. Ini adalah pengkhianatan. Maaf, ini adalah pengkhianatan. Politisi kita yang korup membiarkan ini secara besar-besaran. Mereka membiarkan ini. Dulu kami sering memberitahu kalian tentang ini. Hei, lihat, mereka berbohong. Mereka berbohong. Mereka punya agenda jahat. Dan mereka pikir, tidak, kami tidak berbohong. Tapi begitu mereka terbongkar, mereka bilang, ya, kami sudah ketahuan. Jadi lebih baik kami katakan saja secara terbuka. Dan sekarang mereka mengatakannya secara terbuka. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa bahkan jika kami mengatakan ini secara terbuka, politisi barat sama sekali tidak membungkam kami. Kami punya kebebasan berbicara. Orang ini mengatakan bahwa Islam adalah ideologi politik. Ini adalah model sosial dan ekonomi. Apapun yang bukan syariah, kami tidak akan patuhi. Kami lebih unggul dari siapapun dan kami akan mendominasi seluruh dunia. Mereka mengatakan itu secara terbuka. Orang ini duduk di sana dan mengatakan itu di California. Nabi Muhammad SAW tidak hanya untuk menegakkan keadilan di satu wilayah kecil di dunia, yaitu di Jazirah Arab saja. Itu ada di mana-mana. Kamu di Amerika. Itu adalah untuk menjadikan sistem ini dan Islam berkuasa di seluruh dunia. Termasuk Australia dan Selandia Baru. Allah berkata, liyuhyarahu aladdin. Dia mengartikannya sebagai menjadikannya unggul atas seluruh tata kehidupan, yaitu untuk membuatnya berjaya atas seluruh sistem buatan manusia dan cara hidup. Dan kamu berpikir bahwa konstitusimu lebih unggul. Kita punya hukum kita sendiri. Politisi kita telah mengkhianati kita. Mereka secara terbuka. Teman-teman, orang ini tidak duduk di Bangladesh atau Pakistan atau Yaman. Dia bilang dia sedang berada di California, pusat Islam Evergreen, California. Semuanya digabungkan. Entah itu cocok dengan demokrasi atau komunisme. Kaum sosialis komunis, idiot kiri sok progresif. Yang seperti mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Entah itu sosialisme atau cara hidup apapun yang diciptakan manusia, jalan Allah harus mengungguli itu semua. Cara hidupmu atau cara hidup Amerika atau cara hidup Australia atau cara hidup Kristen Eropa persetan dengan kalian. Itulah yang mereka katakan kepadamu berulang-ulang terus-menerus. Dan para politisi woke kita, mereka memanipulasi kamu. Mereka bilang, tidak ada apa-apa di sini. Jangan jadi Islamofob. Jangan jadi Islamofob. Seperti yang saya katakan, kamu belum cukup marah. Saya tidak mengatakan bahwa kamu harus mengambil tindakan sendiri. Kemarahanmu seharusnya tercermin di bilik suara pada hari pemilihan umum tahun 2028 di Australia tahun 2029 di Inggris. Dan kita masih punya kekuatan.
Keir Starmer sudah pergi. Kamu tahu, para politisi pengkhianat dan licik ini datang dan pergi karena kita masih punya demokrasi. Kita tidak terjebak seperti rakyat Rusia yang terjebak dengan Putin. Kamu tahu, kita masih punya sedikit kendali. Kita hanya perlu bersatu dan kita harus membela cara hidup kita tanpa minta maaf. Islam tidak cocok di Barat. Tidak cocok. Islam tidak sesuai dengan cara hidup Barat. Tidak ada tempat untuk Islam di Barat. Tidak ada lagi masjid, tidak ada lagi burka, tidak ada lagi hijab, nikab, tidak ada lagi semua itu. Tidak ada lagi semua itu. Karena setiap kali Anda berkompromi dengan nilai-nilai dasar Anda, seperti kita harus mengurangi kebebasan berbicara demi menyesuaikan dengan budaya asing ini. Setiap kali Anda berkompromi dengan salah satu nilai Anda kehilangan sesuatu dan mereka mendapatkan sesuatu. Lihat sejauh mana hal itu membawa Anda. Lihat apa yang terjadi. Di Inggris, lebih banyak orang yang ditangkap karena postingan di media sosial dibandingkan di Rusia, dibandingkan di Tiongkok. Apakah Anda tahu mengapa Tiongkok tidak perlu menangkap banyak orang karena postingan di media sosial? Karena itu masih merupakan masyarakat yang homogen. Saya bukan penggemar model Tiongkok, tapi itu masih merupakan masyarakat yang homogen. Mereka masih memiliki nilai-nilai bersama, nilai-nilai yang sama. Ketika Anda membawa orang-orang dari budaya yang bertentangan, Anda tidak memiliki nilai-nilai bersama. Anda telah dibohongi untuk menerima perempuan-perempuan yang menutupi diri mereka dengan kantong sampah. Dan Anda telah diberitahu bahwa Anda harus menerimanya. Dan Anda memang menerimanya untuk waktu yang lama. Lihatlah kemana hal itu membawa Anda. Jika Anda mengatakan sesuatu sekarang, Anda akan ditangkap di Inggris. Dan itu akan datang. Hal yang sama akan terjadi di Australia juga. Sekarang adalah waktunya untuk lebih tegas dalam mengecam Islam. Katakan, saya tidak suka Islam. Karena mereka terorganisir. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Lihat ini baru saja terjadi kemarin. 3 preman Timur Tengah bersenjata parang menusuk dan melukai seorang anak laki-laki Australia berusia 15 tahun di leher, punggung, lengan, dan tangan. Kejadian seperti ini terjadi di mana-mana. Seperti yang saya katakan, orang-orang ini sangat terorganisir. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dengarkan pria ini. Sekarang kita memiliki sekitar 1 juta muslim. Tapi dalam 5 atau 10 tahun ke depan, jumlah kita akan menjadi sekitar 2 juta. Jadi kita benar-benar harus membangun institusi-institusi itu sekarang untuk membangun kekuatan politik tersebut. Mereka harus membangun institusi-institusi untuk membangun kekuatan politik. Mereka melakukan itu di Inggris. Seluruh kota telah jatuh ke tangan Muslim, baik Anda dari Partai Buruh maupun Partai Hijau, sekarang Anda bahkan tidak bisa terpilih lagi. Kursi-kursi itu, karena Partai Buruh, para politisi korup ini, mereka hanya memikirkan siklus pemilu berikutnya. Mereka hanya peduli soal itu. Jadi mereka akan menjilat dan tunduk. Mereka akan berlutut, mereka akan menjilat siapa saja yang perlu. Hanya supaya bisa menang di periode berikutnya. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Dari apa yang kembali kita lihat di Australia, kita tidak punya alasan untuk pura-pura tidak tahu. Kita sudah melihat apa yang terjadi. Jadi muslim-muslim ini memilih Partai Buruh. Mereka terus memilih pihak kiri. Tapi sampai mereka mencapai jumlah yang cukup besar, mereka mencalonkan kandidat mereka sendiri. Seperti Ayub Khan, Muhammad Iqbal, dan Adnan Hussein. Serta semua orang ini di Inggris Raya. Dan begitu mereka mencalonkan diri, begitu mereka terpilih, lupakan soal kaum gay untuk Gaza, kaum kiri dan feminisme dan semua omong kosong itu. Mereka mengusung narasi, argumen, dan nilai-nilai Islamis yang paling keras. Orang yang videonya baru saja saya putar untuk Anda ini, dia bilang, kita harus membangun institusi untuk memanfaatkan kekuatan politik itu. Itulah kekuatan politik yang akan mereka bangun. Lupakan kebijakan ekonomi atau kebijakan pendidikanmu. Lupakan itu semua. Ini hanya akan tentang Gaza. Kami tidak menerima ini. Sebenarnya saya lupa membuat video tentang itu. Di Kamba, ada seorang penasihat pemberani yang terus menolak permintaan Muslim untuk menyiarkan Allahu Akbar, yaitu teriakan keras Allahu Akbar yang disebut sebagai panggilan untuk berdoa. Dia terus menolaknya. Dia terus menolaknya. Dan mereka mengajukan petisi yang sangat agresif. Biar saya lihat apakah saya bisa menemukannya. Lihat ini. Dan begitu multikulturalisme datang, begitu orang-orang dunia ketiga datang, mereka juga membawa kebiasaan dunia ketiga. Waktu saya melihat itu di Inggris, saya berpikir, Australia tidak seperti ini. Ini adalah Kmart Blacktown, daerah dengan populasi Muslim yang besar. Tidak ada yang salah, teman-teman. Tidak ada yang salah untuk mengatakan bahwa saya tidak ingin negara saya berubah menjadi seperti ini. Berhenti, merusak. Aku tidak mau Australia jadi seperti ini. Aku tidak mau ini. Aku tidak mau ini. Aku tidak peduli.
Islamofobia, rasisme, intoleransi, aku tidak peduli. Kamu seharusnya tidak peduli lagi dengan label-label itu. Pilihannya, khawatir dengan label-label itu atau punah sekalian. Itu saja, sesederhana itu. Ya, aku tidak bisa menemukan berita itu. Itu dia, suruh dia diam saja. Beginilah cara mereka menjadi agresif, teman-teman. Mereka semakin agresif dan akan terus menjadi agresif kecuali kamu berani melawan. Seorang pemimpin Muslim telah memperingatkan seorang anggota dewan yang menentang siaran azan dari sebuah masjid di Sydney untuk, izinkan saya kutip, menutup mulutnya tentang proposal yang sangat kontroversial itu. Lebih dari 1.600 orang telah mengajukan keberatan terhadap rencana tersebut. Di bawah rencana tersebut, azan, panggilan untuk sholat, Allahu Akbar, teriakan Allahu Akbar yang sangat buruk dan menjengkelkan itu akan disiarkan dari 4 pengeras suara yang dipasang sekitar 20 meter di atas menara Masjid Lakemba di barat daya Sydney. Asosiasi Muslim Lebanon, sekelompok preman, berada di balik rencana ini dan telah mengajukan petisi yang menurut mereka sudah mendapatkan lebih dari 5.000 tanda tangan. Jadi mereka bilang kami punya 5.000 tanda tangan yang mendukung penyiaran azan lewat pengeras suara, sedangkan kalian hanya punya 1.600. Dan kamu tahu apa yang akan terjadi? Pada akhirnya mereka akan menang. Pada akhirnya mereka akan menang. Dan 1.600 non-muslim yang menolak ini, mereka akan meninggalkan daerah itu. Dan begitulah cara kamu menciptakan ghetto Islam. Begitulah cara kamu menciptakannya. Tidak ada solusi lain selain deportasi massal. Mereka telah membuktikan, bahkan ketika jumlah mereka tidak besar, bahkan ketika mereka tidak begitu kuat, mereka dengan agresif menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati norma-norma kamu. Mereka tidak menghormati budaya kamu. Sebutkan satu komunitas lain yang berperilaku seperti ini. Pernahkah kamu mendengar orang Hindu menuntut hak istimewa khusus? Kita mendengar tentang orang Sikh, bahwa mereka menginginkan hak istimewa. Mereka ingin diizinkan membawa kirpan, pisau panjang itu. Kita hanya mendengar tentang mereka. Dan saya katakan, cabut juga itu. Tidak ada hak istimewa untuk siapapun. Entah menyesuaikan diri atau keluar, pergi saja. Itu saja. Tidak ada solusi lain, teman-teman.